Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah. Ya Kang Sob. Selama ini kan kita membahas tentang cara menggali potensi diri melalui perwotonan ya Mbah ya. Melalui hari lahir yang berdasarkan weton ya Mbah. Ya betul. Terus ada metode lain nggak Mbah untuk istilahnya kita mendapatkan istilahnya pencerahan atau cara menggali potensi diri melalui metode lain Mbah, selain dari perwotonan yang sering kita bahas ini Mbah? Sebetulnya kalau membahas masalah perwotonan itu kan hanya spesifik pakem yang digunakan oleh orang Jawa. Oh iya, dari Primbon ya Mbah, khususnya ya. Nah, sementara di luar ring itu, maksudnya di luar pakem Primbon itu sendiri, di luar sana banyak sekali metode-metode untuk mengenali diri, untuk menggali potensi diri itu banyak sekali. Bahkan hampir dari semua agama atau semua golongan itu biasanya kan punya peradabannya sendiri, punya cara sendiri. Termasuk cara itu sebetulnya diciptakan oleh para peneliti-peneliti bidang spiritual, sehingga akhirnya dia membuat satu metode. Banyak Kang Ucup. Jadi termasuk kan macam-macam, ada ilmu grafologi, numerologi, ada life path, atau melalui pembacaan telapak tangan, itu apa namanya? Palmistry, palmistry, kan macam-macam di luar sana. Nah, selain dari perwotonan, saya juga cenderung Kang Ucup, maksudnya cenderung itu menyukai, karena untuk saya pribadi kebetulan resonate itu melalui life path. Life path itu, life path number itu menghitung, membaca karakter berdasarkan penghitungan jumlah tanggal lahir. Oh, jumlah tanggal lahir ya. Jadi jumlah tanggal lahir itu meliputi tanggal, bulan, tahun. Di mana angka-angka di dalam tanggal, bulan, tahun itu nanti dijumlah satuannya, dijumlah semua, sehingga menghasilkan satu jumlah angka, dan angka itu dibulatkan lagi menjadi satu satuan angka. Misalnya gini Kang Ucup, life path cara ini buat teman-teman semua untuk menghitung life path itu bagaimana kita menemukan potensi diri itu. Misalnya orang lahir tanggal 2 Agustus. Jadi tanggalnya 2, terus Agustus itu kan 8. 2 ditambah 8. Misalnya tahunnya 1980. Berarti 1 ditambah 9. Terus ditambah lagi 8, ditambah lagi 0. Itu akan ketemu jumlah berapa itu berarti kalau dihitung? Tadi 8 ya Mbak? 2 ya? Ya. Tanggalnya 2 tambah 8 10. Tahunnya kan 1980. 10 tambah 1 11. Ya, tambah 9 20. Ya. 20 tambah 8 28. Nah, ketemu angka 28 itu dibulatkan lagi menjadi satu satuan angka. Jadi 28 itu 2 ditambah 8. Oh gitu Mbak. Ketemunya 10 lagi. 10 itu masih ada angka 1 dan 0. Nah, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi untuk orang-orang yang lahir di tanggal 2 Agustus 1980, ketemu life path number-nya adalah 1. Oh gitu. Dan dari situ kita ambil maknanya ya Mbak, dari 1 itu ya? Iya, nanti setiap angka life di dalam life path itu ada maknanya sendiri-sendiri, di mana itu akan membaca karakter manusianya, terus potensi suksesnya, terus karma hidupnya, terus pokoknya apapun itu, semua kekurangan dan kelebihannya bisa terbaca di situ. Jadi life path itu ada angka 1 sampai 9. Terus ada yang namanya master number, kamu Master number itu bila mana
total dari angka kelahiran seseorang itu bila dijumlahkan ketemu angka 11, Angka 11, angka 22, 22, dan angka 33. 33. Nah, itu tidak perlu dijumlahkan lagi. Dalam pengertian itu sudah ketemu, sudah selesai. Karena angka 11, 22 itu adalah master number. Di mana pengecualian ya, Mbah, dari yang 9 tadi. Apa itu master number? Master number itu orang-orang yang life path-nya ketemu 11, 22, dan 33 itu mempunyai kelebihan yang lebih dibandingkan dengan life path yang lain, angka-angka yang lain. Dimana makanya dikatakan master itu kan berarti punya kelebihan tersendiri. Nah, kelebihannya apa itu? Mari kita bahas satu persatu saja. Kalau tidak gitu nanti tidak ketemu. Gitu. Life path number 1, Kang Ucup. Life path number 1 itu karena angka 1 itu kan angka tunggal. Biasanya 1 itu juga identik dengan telunjuk. Biasanya karakternya adalah orang-orang yang mempunyai jiwa pemimpin. Nah, 1 itu juga punya kemauan yang keras. Dia biasanya inovatif. Jadi bisa dikatakan life path number 1 itu adalah orang-orang dengan sebutan inovatif leader, Kang Ucup. Pemimpin ya, yang berinovasi ya, Mbak. Terus kalau membaca karmanya, life path number 1 itu biasanya punya karma masa lalu dengan bullying. Ya, bullying itu. Oh iya, Mbak. Itu biasanya dia akan mengalami satu tekanan kejiwaan yang luar biasa dari masa lalu yang pernah dibully, pernah diremehkan orang, seperti itu. Tapi itu justru yang akan nantinya memunculkan tekad besar dia sebagai seorang pemimpin. Jadi cambuk ya, Mbak ya? Betul. Terus life path number 1 itu punya kecenderungan ketidakpercayaan diri, Kang Ucup. Jadi karena potensi bullying itu tadi melahirkan ketidakpercayaan diri atau merasa tidak berharga. Terus akhirnya itu yang membuat dia akan mengantarkan dia pada perjalanan untuk pencarian jati diri. Ini kita bicara masa lalunya. Jadi masa lalu saat dimana orang-orang dengan life path number 1 itu belum mengalami kebangkitan spiritual, belum mendapatkan panggilan jiwa, kan seperti itu. Biasanya latar belakang pasti dia orang yang merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri, karena sering menjadi bahan olok-olokan orang lain atau merasa direndahkan oleh orang lain. Gitu. Tapi pada satu titik di mana dia itu akhirnya terus mencari dalam proses pencarian jati diri itu, saat dia sudah menemukan panggilan atas dirinya, dia akan menjadi orang-orang yang hebat. Terus juga masalahnya biasanya orang-orang dengan life path number 1 itu banyak mengalami krisis identitas. Di mana pasti banyak pertanyaan sebelum orang-orang life path number 1 itu mencapai kesuksesan, pasti bertanya-tanya, aku ki sopo? Saya itu seharusnya bagaimana? Kenapa hidupku kok seperti ini? Kan seperti itu. Biasanya seperti itu. Terus dia itu mempunyai kemauan yang kuat. Itu ada bibit-bibit dia sebagai seorang pemimpin nantinya, Kang Ucup. Jadi karena life path number 1 itu didesain untuk menjadi seorang pemimpin, dia pasti punya kemauan yang kuat. Itu kemauan yang kuat, memaksakan kehendak itulah sebetulnya yang membuat dia itu merasa membuat orang lain tidak nyaman. Dan orang-orang dengan life path number 1 itu punya satu kemauan yang keras, punya tekad yang keras, sering memaksakan kehendak juga. Saat dia itu ke-trigger sama orang lain, dia akan melakukan perlawanan yang hebat. Jadi itu pada akhirnya life path number 1 itu di masa lalunya adalah orang-orang yang sulit memposisikan diri di dalam kehidupan. Itu juga berimbas dari karakter dia yang keras itu tadi, sehingga orang lain itu merasa tidak nyaman dengan keberadaan dia. Tapi saat pada satu pencapaian perjalanan kehidupan, itu nanti akan berubah. Gitu. Jadi orang-orang life path number 1 adalah seorang pemimpin. Dia juga orang-orang yang unik, Kang Ucup. Jadi uniknya dia itu orang-orang yang sangat pandai untuk berinovasi. Jadi banyak sekali ide-ide di dalam otak orang dengan life path number 1 itu kreatif sekali. Ide-idenya banyak sekali. Cuman kadang karena waktu dan tempat yang tidak pas, dia berada di dalam satu keadaan sing salah, akhirnya membuat orang lain itu membuat dia itu justru tidak berkembang. Makanya life path number 1 itu akan mengalami proses untuk pencarian jati diri, karena merasa
aku ki sapa, aku ki nyapo, aku kudu piye dan sebagainya, dia akan mencari itu. Sehingga pada satu ketika saat dia menemukan tempat yang pas, waktu yang pas, dia justru akan keluar menjadi seorang pemimpin. Oh iya. Terus yang lainnya untuk life path number 1 itu biasanya dia harus menjalani tahap-tahap kehidupannya dengan sendiri. Seorang pemimpin itu kan bisa diibaratkan harimau atau singa kan. Iya. Singa itu kan harimau itu tidak pernah hidup bergerombol. Oh iya. Dia ada hewan-hewan yang sangat mandiri, itu life path number 1 seperti itu orangnya. Terus dia juga orang yang mudah untuk melupakan sesuatu, Kang Ucup. Jadi misalnya gini, dia punya pengalaman pahit di dalam kehidupannya, atau dia berada di satu tempat dengan kondisi yang tidak dia akan dengan mudah untuk pergi. Oh, gampang move on ya, Mbak? Ya termasuk gampang move on juga, atau mungkin karena ini ada sesuatu yang tidak bagus buat saya, ya saya mending pergi saja. Tega. Dia mempunyai memang kekuatan jiwanya itu salah satunya itu. Jadi dia akan dengan mudah meninggalkan satu komunitas atau satu tempat di mana dia merasa tidak nyaman di situ. Dia akan mencari penghidupan baru, mencari peluang di tempat yang lain. Jadi jangan heran kalau Anda ada life path number 1 atau Anda punya teman dengan life path number 1, kadang saat dia berbuat kesalahan kecil gitu, dia tidak akan pernah minta maaf atau tidak pernah terus orang gagas life must go on. Jadi berlalu begitu saja. Mungkin bagi orang-orang sensitif iki bocah iki piye to? Salah gak gelem maaf dengan PD-nya kayak ngono kan, padahal itu memang karakter dari orang-orang life path number 1 seperti itu. Makanya kalau seorang pemimpin itu sensitif terus baperan ngono kan ya gak layak jadi pemimpin. Makanya orang-orang life path number. Jadi kalau memang ada orang-orang yang dengan begitu mudahnya untuk melupakan segala sesuatu, peristiwa sing gak enak dan sebagainya ngono ya rata-rata dia ada orang-orang dengan jiwa pemimpin kan gitu. Jadi bagi Anda yang punya life path number 1, potensi Anda luar biasa untuk memimpin. Kalau Anda hari ini merasa tidak nyaman di satu lingkungan, apalagi ibaratkan lingkungan itu ada lingkungan domba, berarti kalau Anda tidak nyaman di lingkungan domba, berarti Anda bukan domba kan, seperti itu. Iya, pastinya. Terus yang utama lagi, karena orang-orang life path number 1 itu rata-rata keras, berkemauan kuat, dia akan sangat mudah mengalami stres, depresi. Jadi tipsnya untuk orang-orang dengan life path number 1 itu harus banyak memperhatikan diri sendiri. Istilahnya me time, meluangkan waktu untuk diri sendiri, mengasihi diri sendiri, memanjakan diri. Harus ada waktu untuk relaksasi, untuk merilekskan diri. Kalau tidak, dia akan terus terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang terus datang itu, di mana dia tidak bisa kuat untuk menyikapi, akhirnya membawa stres yang berkepanjangan. Tapi saat dia itu mempunyai jeda dalam kehidupan, karena orang-orang dengan life path number 1 itu rata-rata cara Jawa pikirannya banter. Termasuk overthinking lah, seperti itu. Jadi harus ada jeda untuk mengistirahatkan diri. Dengan gampang kemrungsung ya, Mbak? Gampang kemrungsung. Dengan seperti itu kan energi akan terrecharge. Dan akhirnya dia akan fresh untuk melahirkan ide-ide kembali. Tapi pada intinya orang-orang life path number 1 itu adalah orang-orang yang kuat, yang diperuntukkan untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, Kang Ucup. Saya kira itu, Kang Ucup. Oke, saya kira cukup, Kang Ucup. Untuk life path number 1. Jadi ini bisa buat referensi dari teman-teman semua untuk mencari life path-nya masing-masing. Dengan harapan potensi Anda bisa semakin tumbuh dengan baik. Kita akhiri ya, sedulur-sedaya. Untuk life path nomor 1. Ya, kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.